Kemunculan Linda, sahabat Vina Cirebon, akhirnya ungkap fakta baru soal kematian sahabatnya. Ini film dipelintir. Hah? Linda, sahabatnya almarhum Vina Cirebon ternyata muncul, guys. Kok baru sekarang? Karena kan Linda ini sahabatnya Vina Cirebon mulai simpang siur dibicarakan. Banyak yang menduga ada yang disembunyikan oleh Linda. Karena kan kasus ini amat sangat membekas ya, dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Netizen juga berharap banget ya kasus yang menewaskan 2 orang ini bisa segera tuntas. Belakangan ini yang turut menjadi perhatian adalah terkait hilangnya kabar Linda. Padahal sahabat korban ini yang menjadi awal terungkapnya dalam kematian pasangan ini. Ya kan awalnya kepolisian menetapkan kematian pasangan ini lantaran kecelakaan lalu lintas. Nah 3 hari kemudian arwahnya Vina merasuki Linda yang akhirnya mengungkap kejadian sebenarnya. Sebetulnya kalau kata Frisly itu makhluk lain sih yang merekam semua kejadian. Tapi memang benar kejadiannya seperti itu gitu. Yang akhirnya nama Linda terus terseret dalam kasus ini. Ternyata muncul akun guys yang mengatasnamakan Linda. Katanya sih mau klarifikasi tapi belum menemu waktu yang pas. Dia mengaku tidak terlibat dalam kasus ini. Tapi belum bisa buka suara karena merasa terancam. Artinya dia bilang aku mau banget klarifikasi semua ini. Aku gak ada hubungannya sama semuanya ini. Tapi gimana? Gue harus lindungin nyawa gue juga. Sahabat Vina Cirebon ini mengaku takut buka suara lantaran khawatir akan adanya film Vina Part 2 yang tentunya diduga akan semakin banyak adegan tambahan. Kata Linda sih sekarang dia lagi dapat ancaman dari seseorang. Kata Linda, film ini dipelintir karena sutradara gak bisa nemuin Linda. Ya jadi sutradara kehilangan narasumber gitu. Ditunggu deh klarifikasinya Linda ya. Udah kagak sabar banget gitu. Terus kalau misalnya nyawa Linda ngerasa terancam, bisa minta tolong kali ya sama pihak kepolisian buat ngelindungin kamu. Atau kalau enggak, kita rubah Linda jadi ikan buntal kali ya. Kalau ada yang... Polisi ungkap fakta baru soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan yang dialami Vina di Cirebon 2016 silam kini kembali jadi sorotan. Selain karena tayangnya film bergenre horor Vina sebelum 7 hari, muncul desakan dari publik supaya 3 DPO kasus itu bisa segera ditangkap polisi. Sebagaimana diketahui, 3 DPO kasus itu adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Meski ciri-cirinya sudah disebarluaskan, tapi hingga sekarang Polda Jabar belum mengetahui keaslian identitas ketiganya. Fakta baru kemudian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. Ternyata saat kasus ini masih diselidiki Polresta Cirebon, sekarang Polres Cirebon Kota, ada kejanggalan yang selama ini tak pernah diungkapkan. Menurut Surawan, saat berkas perkara tersebut dilimpahkan dari Polresta Cirebon ke Polda Jabar, 8 pelaku pembunuhan Vina malah mencabut keterangan dalam berkas acara pemeriksaan BAP. Padahal menurutnya saat masih diperiksa di Cirebon, mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Peggy CS. Pada saat tersangka 8 orang ini memberikan keterangan di Polresta, mereka kooperatif memberikan keterangan apa yang sesuai mereka lakukan. Lalu ketika kasus ini dilimpahkan ke Polda, mereka beramai-ramai mencabut keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya. Termasuk keterangan soal 3 DPO ini, katanya pada Jumat 17 Mei 2024. Dari keterangan yang ia dapatkan, Surawan menegaskan penyidik saat itu tidak melakukan intervensi apapun kepada para tersangka saat diperiksa. Tapi yang terjadi kemudian, mereka mencabut keterangannya saat kasus ini dilimpahkan ke Polda Jabar. Tidak ada intervensi, justru mereka mencabut keterangannya. Kendalanya, mereka cabut keterangannya, ungkapnya. Surawan belum memberikan penjelasan kenapa ke-8 pelaku pembunuhan Vina mencabut keterangannya.
Kondisi itu kemudian menyulitkan penyidik untuk memburu 3 DPO yang kini ciri-cirinya sudah disebar Polda Jabar. Ini kesulitan kita. Jadi saat di Cirebon mereka kooperatif, tapi saat dilimpahkan ke Polda, para tersangka mencabut keterangannya baik terhadap dirinya sendiri maupun ketiga DPO itu. Sehingga kita susah menelusuri di situ, pungkasnya. Seperti diketahui, kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan kekasihnya Rizky atau Eki itu terjadi pada 27 Agustus 2016 di Desa Kepopongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat kejadian awal, Vina dan Rizky sempat diduga sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Tapi adanya kejanggalan berupa luka yang ditemukan di tubuh korban akhirnya bisa mengungkap tabir kasus ini. 8 orang pelakunya lalu diamankan yang terdiri dari Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman, dan Saka Tatal. Vina dan Rizky dieksekusi di depan SMP 11 Kalitanjung, Cirebon. Selain dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku. Aksi mereka kemudian berakhir di meja hijau dengan hukuman penjara seumur hidup, kecuali Saka Tatal yang divonis 8 tahun penjara karena statusnya pada saat itu masih di bawah umur. Setelah 8 tahun kasus ini berlalu dan hampir tak terdengar, tragedi yang dialami Vina dan Rizky sekarang kembali diperbincangkan. Banyak desakan dari berbagai pihak supaya polisi menangkap 3 orang yang diketahui masih buron dalam kasus tersebut. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong itu. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tak ketinggalan berita menarik lainnya. Kronologi pembunuhan dan pemerkosaan Vina gadis Cirebon versi Polda Jabar ternyata berawal dari dilempar batu. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan beberkan kronologi pembunuhan hingga pemerkosaan Vina, gadis asal Cirebon, Jawa Barat. Surawan mengatakan peristiwa pembunuhan hingga pemerkosaan Vina ini berawal dari para pelaku yang tak lain adalah geng motor yang melakukan pesta miras. Berawal dari para pelaku ini minum-minum mabuk, kemudian kedua korban ini lewat. Dari mereka